dapat diterapkan saat penulisan esai nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih Mas Anjar. Halo Mas Anjar. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Guru, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Buat teman-teman yang udah hadir juga selamat pagi. Sehat Mas? Gimana kabar? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Mas Anjar, asalnya dari mana ya Mas Anjar? Dari Bogor. Oh, dari Bogor. Walah. Ya, gimana? Tapi di sana PPKM masih ketat banget nggak nih Mas? Masih Kan, ketat. masih ketat ya? Cuman kalau emergensi kita keluar aja lah. Oke, tapi tetap jaga kesehatan. Karena saat ini nanya apa kabar itu bukan cuma basa-basi, emang nanya beneran sih Mas. Betul. Oke, jadi aku juga nih mau ngucapin selamat pagi nih ke Pres BEM Visip UB Kabinet Gerak Selaras nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Enda. Selamat pagi Guru. Selamat pagi Guru. Sorry nggak bisa on cam dulu teman-teman. Oke, siap, nggak apa-apa Mas Enda. Oke, jadi untuk eduklas hari ini kan fokus kita di esai, di mana pada hari ini itu akan akan ada materi terkait sistematika atau kerangka gitu dari bedah struktur dan sistematika esai. Nah, ya kan kita sebagai mahasiswa tuh sering banget lah dikasih tugas sama dosen disuruh buat esai gini. Terus kita udah ditentuin nih tema besarnya ini. Nah, kita udah punya ide nih. Oke, gue mau bahas esainya, aku mau bahas esainya kayak gini. Nah, cuma kadang kita bingung strukturnya itu kayak gimana. Terus sistematika penulisan esai itu kayak gimana. Nah, jadi hari ini bersama Mas Anjar akan belajar secara bersama-sama terkait sistematika, bedah struktur, dan sistematika esai. Mungkin bisa langsung aja ini dari Mas Anjar untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Waktu dan layarnya saya persilakan. Untuk share screen dari aku ya? Dari aku, Mas. Oh, dari ya, oke. Mungkin boleh. Udah masuk belum, Mas? Oh ya, udah. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anjar Tirenanda Ramadhani, biasa dipanggil Anjar, dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018. Kebetulan pada kesempatan hari ini aku dipercaya oleh Kementerian Inovasi dan Karya BEM Visip untuk membawakan materi seputar penulisan esai. Sebenarnya di sini aku nggak menempatkan diri aku sebagai orang yang udah ahli atau yang udah jago lah soal esai. Di sini kita belajar bareng-bareng. Nanti makanya ketika nanti pas aku memaparkan materi bagi teman-teman dirasa ada yang kurang atau mungkin ada yang keliru atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti ada sesinya kita diskusikan bersama-sama. Mungkin tanpa berlama-lama lagi bisa dilanjut. Nah, ya mungkin tadi udah sekilas lah soal profil aku. Nah, terkait apa yang sedang dijalani hari ini sih mungkin aktivitas aku paling banyak itu jadi community writer di IDN Times. Mungkin kalau teman-teman tahu, dengan biasanya aku tuh spesialitinya di teknologi khususnya untuk HP, laptop atau komponen komputer, terus sains khususnya di dunia fauna karena aku cukup tertarik dan belakangan ini juga lagi senang ngulik-ngulik soal tema makanan. Terus juga kalau organisasi aku jadi kader Himpunan Mahasiswa Islam KISIP UB itu dari 2018 sampai sekarang, dan yang kemarin itu aku sempat diamanahkan sebagai wakil ketua di Fisika Praksi dari Himap Fisip UB periode tahun 2020 yang kebetulan ketuanya Mas Enda. Terus kalau untuk lomba sebenarnya aku nggak terlalu banyak ikut lomba ya. Dari masukin total cuma 2 kali. Yang pertama itu di National Government Day 2019 di Universitas Padjadjaran. Itu aku terakhir cuma sampai finalis, sampai pemaparan paper lah di Bandungnya. Terus yang kedua ini baru 2021 kemarin, lomba menulis artikel Marun Day 2021 HIMI Universitas Pakuan Bogor.
Mungkin itu aja ya, singkat aja, bisa di next. Oke, jadi sebelum kita bahas apa itu esai akademik itu, kita kupas dulu sedikit lah soal sejarahnya. Jadi menurut dari beberapa sumber yang udah aku dapat, sejarah esai itu ternyata udah ada sejak abad 15. Yang pertama memikirkannya itu filsuf dari Prancis, Michel de Montaigne, itu awal tahun 1500-an. Nah, dia itu menulis sebuah buku. Buku itu tuh isinya tuh dari apa namanya ya? Dari anekdot dia, dari beberapa rangkaian tulisan dia dan hasil observasinya. Nah, buku itu barulah kemudian yang dicetak yang menjadi cikal bakal esai. Nama bukunya itu Essays, yang artinya itu attempt atau usaha. Nah, dalam tulisan itu Montaigne juga menjelaskan kalau esai itu tuh dia tulis sebagai pandangannya terhadap kehidupan sehari-harinya atau fenomena yang terjadi di sekitar dia. Nah, lanjut lagi pada tahun 1600-an ada juga seorang ilmuwan dari Inggris namanya Sir Francis Bacon. Itu dia juga menulis buku dengan cara yang sama dengan Montaigne. Nah, itu tuh dia itu merupakan penulis buku pertama, esai pertama yang dari Inggris. Nah, sebenarnya esai itu dari yang aku cari ada dua sih, ada esai formal sama informal. Nah, yang spesifik kita bahas hari ini tuh soal esai informal, karena itu yang banyak dipakai dari entah itu tugas dosen maupun ketika teman-teman ikut lomba esai. Nah, kita bicara soal definisi dulu. Secara mendasar itu kayak yang tadi berdasarkan jejak sejarahnya, esai itu berarti pandangan, berarti apa namanya? Pengertian esai itu secara mendasar itu ide. Sebenarnya ini ada yang ketinggalan. Ide dari penulis itu yang tercipta dari serangkaian argumen penulis. Nah, argumen ini tuh bukan argumen yang asbun atau yang asal bunyi, tapi argumen ini tuh harus dilengkapi dengan entah itu teori ahli maupun data-data pendukung yang tentunya kredibel dan atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari situ kemudian apa sih Mas ciri-ciri dari esai? Yang pertama, esai itu khususnya esai formal ya, itu terstruktur. Dia tuh terstruktur mulai dari A ke B ke C. Jadi nggak bisa dari A ke C baru ke B atau B ke C ke A atau sebaliknya. Jadi memang harus runtut urutannya dari A sampai C. Terus yang ditonjolkan dari esai itu yang kedua ada argumen atau pendapat atau sanggahan atau kritik atau semacamnya dari penulis itu berdasarkan tema yang diangkat dalam esai tersebut. Nah, tentunya argumen tersebut yang tadi aku bilang di awal ya harus menggunakan data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang ketiga ini relatif pendek. Esai ini beda, nggak kayak jurnal atau makalah atau skripsi yang bisa belasan atau puluhan lembar atau bahkan ratusan lembar. Esai ini tuh rata-rata jumlah katanya cenderung sedikit teman-teman. Rata-rata tuh kalau aku lihat rata-rata sekitar 1.000 sampai 2.500 lah. Rata-rata beberapa juga bahkan ada yang cuma 500 kata. Makanya itu yang membedakan esai dari jurnal ataupun makalah atau karya ilmiah lainnya. Terus yang keempat ini yang paling ciri khas dari esai itu menunjukkan subjektivitas, artinya menunjukkan apa pandangan penulis itu terhadap suatu fenomena atau tema yang diangkat dalam esai tersebut. Jadi esai ini tuh cenderung kita mengekspresikan pendapat kita, pandangan kita, ataupun apa yang kita tahu tentang suatu fenomena. Nah, yang mana fenomena itu tuh bisa aja menimbulkan beragam perspektif atau beragam pendapat dari masyarakat banyak. Nah, itu dia keempat ciri-ciri esai mungkin yang paling gampang yang bisa aku deskripsikan. Mungkin untuk selanjutnya bisa di next. Nah, kita langsung aja ke struktur penulisan esai. Nah, di sini aku menemukan hal yang cukup unik ya teman-teman dari beberapa sumber yang aku tulis. Yang aku masukin di slide ini tuh struktur penulisan esai dari University of New South Wales kalau nggak salah. Dia tuh udah saklek menentukan kalau struktur esai itu terdiri atas introduction, body, dan conclusion. Di mana introduction itu isinya kita mengenalkan mengenalkan tema yang kita bawa itu dijeneralisir atau dijelaskan secara singkat
mengenai apa yang pengen kita bahas, terus kita memunculkan awal argumen yang pengen kita tonjolkan atau argumen yang ingin kita sampaikan. Terus kita juga harus ngejelasin roadmap. Roadmap ini maksudnya mau dibawa kemana sih pembahasan kita ini, arahnya mau ngebahas soal apa. Misal ketika aku pengen bahas soal partisipasi politik, nah berarti aku harus jelas pembahasannya yang dibahas berarti terkait demokrasi, partisipasi politik keadaan saat ini, sama bagaimana seharusnya. Nah itu dijelaskan secara general aja, secara umum aja. Biar nanti di bawah-bawahnya diperjelas lagi di bagian body. Karena di bagian body ini tuh kita mulai memaparkan materi, terus menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan ini mungkin nanti aku jelasin lebih lanjut lagi. Terus juga kita di bagian body ini baru mulai menunjukkan, membuktikan argumen kita di awal lewat data-data yang kita punya atau teori-teori ahli yang kemudian implementasinya apakah itu berhasil atau tidak, itu boleh banget ditampilkan di sini. Baru di akhir itu kita conclusion atau kesimpulan. Nah itu kita tuh biasanya bingung kan kalau kita nulis jurnal atau makalah, kadang aduh gimana sih ini kita conclusion-nya apa, kita kopas-kopas aja kali di bagian bodinya terus kita masukin ke bawah, padahal nggak kayak gitu teman-teman. Untuk penulisan dari conclusion, penulisan dari conclusion itu ada 3 sebenarnya dari yang aku pelajarin. Yang pertama itu tuh kita bisa menyederhanakan dari poin-poin yang di atas, jadi nggak saklek kita kopas di bagian body, kita paste di bagian penutup. Jadi kayak kita jelaskan poin misal di paragraf pertama poin pentingnya apa, paragraf kedua poin pentingnya apa, ketiga apa, dan seterusnya. Nah itu bisa dituliskan di conclusion. Nah terus yang kedua itu kita juga bisa menyampaikan statement final kita. Misal setelah kita menyampaikan data di bagian body, nah berarti di conclusion kita jelasin lagi berdasarkan bukti atau data yang telah penulis lampirkan, maka statement bla 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 ini dapat diperjelas bla bla bla. Nah, itu juga bisa dimasukkan sebagai penutup. Terus yang terakhir itu juga kita bisa membuka posibilitas mengenai argumen kita ini untuk apakah bisa diteliti lebih lanjut nih di masa depan. Apakah pendapat kita ini penelitian yang udah selesai di situ atau yang masih terbuka untuk penelitian ke depannya, atau kita bisa ngawang-ngawang berandai-andai soal implikasi argumen kita. Misal kita berargumen soal penerapan kebijakan. Ya di conclusion kita juga bisa berandai-andai seandainya argumen kita soal kebijakan yang kita gagas itu misal diimplementasikan hasilnya bakal bagaimana. Nah itu secara garis besar kesimpulan itu bisa ditulis seperti itu. Nah yang tadi aku bilang ini menarik karena yang di slide ini berdasarkan University of New South Wales, tapi di University of Harvard itu berpendapatnya beda. Dia tuh menjelaskan kalau struktur esai itu sebenarnya nggak ada yang saklek pasti sama, karena hal mencolok itu ada perbedaan di bagian body atau di bagian isi. Sementara di bagian introduction dan conclusion Harvard itu nggak ada perbedaan lah dengan New South Wales ini. Dimana di bagian body itu kita ngelihatnya tuh beda, di Harvard itu beda-beda, dimana di bagian body itu kan kita biasanya analisis data, ada counter argumen atau pengenalan masalah kasus dan semacamnya. Nah itu tuh ketiga komponen itu tuh bagi Harvard itu bisa bebas kita taruh di mana aja. Misal kita mengenalkan masalah atau kasus itu bisa di paragraf awal di bagian isi, atau kita mau di tengah-tengah atau mau di akhir. Terus analisis data mau di bagian pertama juga bisa, di bagian kedua bisa, atau di bagian akhir bisa, dari bagian isi itu ya maksud aku. Terus di situ kita bisa melihat kalau di bagian body ini tuh sebenarnya kita bisa menempatkan sesuatu, apakah itu analisis data, apakah itu pengenalan masalah, ataukah itu kita sebagai counter argumen dari argumen yang udah ada, itu bisa ditempatkan di mana aja, asal syaratnya harus runtut dan dapat menjawab pertanyaan yang mungkin akan muncul. Nah, kemudian terkait pertanyaan itu secara mungkin bisa di next dulu ya. Aku agak lupa slide. Oh, enggak, di back dulu berarti. Nah, terkait pertanyaan yang harus ada di esai ini kan kita mungkin dari SMA
dari SMA atau SMP mungkin udah dikenalin struktur 5W1H ya. Nah, di esai ini struktur paling menonjol itu justru ada di apa, mengapa, dan bagaimana. Di mana apa itu kita harus bisa menjelaskan soal fenomena apa sih yang pengen kita bahas atau masalah apa sih yang pengen kita bahas dalam esai kita. Terus yang kedua itu mengapa, terus mengapa itu berkaitan dengan apa namanya? Apakah argumen kita ini penting untuk diketahui orang atau penting untuk diimplementasikan. Itu tuh kita harus bisa menjawabnya dalam bagian isi. Terus yang terakhir, kita juga harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana atau bagaimana ini tuh soal bagaimana cara atau klaim dari penulis itu untuk mengungkapkan, menghubungkan, ataupun mempertahankan dari argumen yang misal ketika kita berargumen A ternyata ada kemungkinan argumen kita tuh bisa dibantahkan oleh argumen B. Nah, bagaimana kita mempersiapkan untuk mempertahankan argumen kita agar apa ya bisa kuat lah bagi pandangan pembaca. Nah, selanjutnya mungkin bisa next. Itu dari yang 3 pertanyaan itu ya, terkait 3 pertanyaan yang paling sering muncul. Bisa next. Nah, kita masuk ke jenis-jenis esai. Sebenarnya ini aku juga sedikit ada beberapa yang aku kurang paham contohnya seperti apa. Tapi beberapa juga ada yang udah pernah aku baca, kayak misal yang pertama ini esai deskriptif, yaitu kita biasanya menjelaskan suatu konsep bersifat deskriptif lah, bersifat menjelaskan suatu entah itu fenomena, kejadian, atau masalah, atau kritik yang sedang terjadi di masyarakat itu ada di esai deskriptif. Kalau esai tajuk itu dia tuh secara garis besar itu menjelaskan pandangan suatu media atau sikap media terkait topik atau isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Terus yang ketiga itu cukilan watak. Memang cukilan watak itu aku sebenarnya agak kurang paham ya. Mungkin nanti bisa diperdalam lagi. Terkait cukilan watak itu secara deskripsinya pembaca itu dapat mengetahui sikap penulis terhadap pribadi yang dibicarakan. Jadi kita tuh di cukilan watak itu seperti biografi, menjelaskan soal apa orang, pencapaiannya atau argumennya dan lain semacamnya. Tapi sifatnya itu bukan biografi. Makanya di sini aku agak kebingungan maksudnya dari cukilan watak itu apa. Kalau pribadi itu secara deskripsinya sama kayak cukilan watak, cuman dia tuh sifatnya ke pribadi penulisnya. Jadi lebih menonjolkan subjektivitas penulisnya terhadap suatu fenomena. Terus yang ketiga itu reflektif. Kita di esai reflektif ini tuh berkaitan dengan gimana kita mengungkapkan secara mendalam terkait topik penting atau kita merefleksikan lah soal topik yang berkaitan dengan hakikat manusia. Itu biasanya topik-topik yang cenderung berat sih atau lebih ke konsep teoritis. Terus yang terakhir itu ada esai kritik di mana penulis itu menyampaikan kritiknya lewat argumen tertentu. Misal ada kebijakan A dikritik karena A, B, C, D dan lain semacamnya. Nah, mungkin bisa di next. Oke, ini tambahan ya karena ketinggalan di ininya. Dalam penulisan esai kita juga ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu yang tadi udah aku jelasin terkait what, why, dan how. Itu kita harus menjawab pertanyaan di esai secara runtut dan jelas. Nah, itu kita harus bisa menerangkan what atau apa permasalahan yang mau kita bawa, soal mengapa argumen kita itu penting untuk diketahui masyarakat, terus bagaimana cara kita menyampaikan atau mempertahankan argumen kita, itu semua harus jelas disampaikan dalam tulisan kita, terutama di bagian isi. Terus dipetakan tiap pembahasan dari esai kita biar pembaca tuh ngerti apa yang kita maksud, jangan loncat-loncat gitu teman-teman. Misal di paragraf 1 kita bahas soal sejarah dari misal gerakan Kamisan, misal kita bahas sejarah tiba-tiba loncat ke konsep apa ya, konsep partisipasi publik tanpa kita ngejelasin apa korelasinya antara Kamisan dengan partisipasi publik. Nah, itu kita tuh harus ngejelasin dulu setelah itu
setelah aksi Kamisan itu apa sih keterkaitannya dengan partisipasi politik. Nah, baru di paragraf setelahnya kita baru boleh membahas terkait partisipasi publik. Jadi nggak bisa asal loncat, walaupun tadi yang di Harvard jelasin itu di bagian isi itu kita bisa analisis data bisa di awal atau bisa di tengah atau bisa di akhir di bagian isi, tapi tetap runtutannya itu harus jelas agar bisa dipahami oleh pembaca. Terus ini mungkin yang 3 sama kali ya poinnya kayak yang tadi nomor pertama. Ya, kita tuh harus sebagai penulis esai itu harus bisa menjelaskan soal permasalahan yang diangkat, argumen yang dilontarkan, terus bagaimana ketika kita berandai-andai, misal ada contoh atau dampak atau implementasi dari argumen kita ketika itu terbukti atau disetujui atau dilaksanakan. Mungkin itu bisa next. Nah, mungkin dari aku singkat aja ya, karena pada dasarnya esai strukturnya hanya seperti itu. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya nanti ada contoh dari yang esai aku dari yang National Government Days, nanti di akhir bisa aku tunjukin. Nah, mungkin di sini aku ada tips dan trik seputar menulis ya, dari ini tuh menulis berdasarkan pengalaman aku selama ini. Nah, di sini tuh bisa dipakai untuk nggak cuma untuk esai, teman-teman, itu bisa dipakai untuk tugas kuliah, ataupun misal teman-teman ada hobi menulis sastra, itu juga bisa digunakan. Yang pertama itu, kita dalam menulis itu pelan asal pasti. Jadi kita teman-teman ketika menulis itu jangan selalu maksa sehari jadi, jangan maksa sekali ngetik jadi. Itu tuh justru malah membebani pikiran teman-teman, malah membebani teman-teman karena ada target harinya harus selesai, padahal tugasnya minimal 5.000 kata. Wah, itu kan udah pasti pusing banget kan, sehari 5.000 kata. Kita juga pasti gak bakal fokus dalam ngerjainnya. Itu aku yakin banget 100% ada beberapa kalimat yang mungkin nggak nyambung, atau mungkin ada yang typo, atau mungkin ada yang sumbernya kurang, atau bahkan ada yang kopas, dan lain semacamnya. Makanya kita di timeline, teman-teman, dibikin planning dari jauh-jauh hari. Misal ketika tugas itu dikasih 2 minggu sebelumnya, ya teman-teman jangan 13 hari nyantai, 1 harinya kerja, karena itu justru malah membebani diri sendiri. Misal taruhlah kita dari 14 hari itu kita selang-seling kalau nggak mau tiap hari, kalau misal teman-teman malas tiap hari. Misal di hari pertama kita ngerjain, hari kedua libur, hari ketiga ngerjain, pokoknya runtut gitu loh teman-teman. Dan runtutnya itu kita juga harus ada target, walaupun tadi aku bilang targetnya itu kalau langsung 5.000 kata, misal kalau langsung 5.000 kata itu buruk, tapi yang namanya target harian itu tetap harus ada. Misal di hari pertama aku ngerjain, aku mau selesai bab 1 nih, berarti di hari pertama itu aku wajib apapun yang terjadi selesai di bab 1, dan untuk bab 2 dan seterusnya itu bisa menyusul di hari berikutnya. Nah, dengan nyelesain pelan-pelan gitu tuh kita pertama bisa jadi lebih rileks, terus yang kedua itu bisa lebih fokus, karena kalau kita ngebahasnya buru-buru kan, kalau 5.000 kata tuh pasti misal kita bahas jurnal deh, misal kalau ketika itu jurnal kan ada beberapa bab, dan sementara tiap bab itu strukturnya beda, isinya beda. Nah, itu pasti kemungkinan besar bakal kalang kabut lah teman-teman, karena harus belajar hal yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi tips pertama dari aku mungkin lebih ke manfaatkan waktu lah, pelan-pelan aja. Terus yang kedua itu terkait research. Ini mungkin yang masih banyak dibingungin ya, terkait data atau mungkin sumber. Kira-kira sumber apa sih yang baik, atau sumber apa sih yang kira-kira kredibel? Nah, secara garis besar itu sumber paling kredibel untuk teman-teman menulis esai itu tuh ya kalau nggak buku, jurnal, atau hasil penelitian lain yang karya ilmiah, bisa itu berupa makalah, skripsi, tesis, itu dua hal yang wajib lah, yang mutlak sumber kredibel. Tapi di situ kita juga tetap harus pilah-pilah lagi teman-teman. Jadi nggak semua jurnal itu bagus untuk dimasukkan ke dalam makalah. Memang ada beberapa jurnal yang kita ngelihat sekilas nih temanya terkait nih, misal kita bahas ngetik di Google Scholar partisipasi politik, kan pasti banyak tuh muncul jurnal yang berkaitan. Tapi nggak semuanya itu nggak semuanya tuh layak untuk dimasukkan ke
tulisan kita, karena masih perlu sorting lagi. Terutama kalau aku pribadi melihat dari terbitan mana, misal ketika aku disodorin 2 jurnal, yang pertama terbitan Harvard dan yang kedua itu misal terbitan Universitas Universitas A yang itu universitasnya kurang terkenal dan publikasinya kurang jelas, maka jelas aku bakal lebih milih Harvard jika temanya sama, walaupun misal kita lihat halamannya, jumlah halamannya yang Harvard lebih sedikit ketimbang yang satunya. Maka karena pertimbangan kredibilitas dari penulis dan kredibilitas publisher itu hal yang paling penting dalam memilih buku atau jurnal yang akan teman-teman bawa. Terus sumber lain yang bisa teman-teman pilih itu dari berita atau portal media, di mana portal media itu yang harus udah punya izin siaran ataupun yang memang sudah terpercaya di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin kalau yang kita kenal Kumparan atau mungkin Detik atau mungkin Kompas dan lain semacamnya. Terus misal, Mas, terus gimana kalau aku nemu di blog materinya nih cocok banget dan bisa banget dimasukin ke karya ilmiah aku atau ke esai aku? Itu nggak boleh, teman-teman. Yang namanya karya dari Blogspot itu bukan karya ilmiah, karena walaupun di bawahnya terkadang udah dirinci sumbernya, itu lebih tidak bisa dipertanggungjawabkan karena nggak jelas publikasinya itu berdasarkan universitas atau penerbit atau media dan lain semacamnya. Makanya sebaiknya itu hindari penulisan sumber dari Blogspot. Nah, di sini bukan berarti teman-teman nggak boleh baca sumber dari Blogspot ya. Teman-teman tetap boleh baca sumber dari Blogspot, tapi itu sebagai brainstorming biar teman-teman memperkaya pengetahuan aja untuk kemudian bisa bisa lebih paham lah terkait konsep atau teori yang kemudian digagas. Karena terkadang tuh harus diakui tulisan-tulisan dari Blogspot itu jauh lebih mudah dipahami ketimbang penulisan di buku atau jurnal atau karya tulis ilmiah. Nah, terus yang ketiga ini yang khususnya buat teman-teman yang ingin ikut lomba penulisan khususnya lomba penulisan esai, itu jangan malas baca buku panduan penulisannya, karena di situ terkadang ada informasi penting yang bisa aja kita lewatin. Dan itu aku ada pengalaman di National Government Days terkait itu, karena kelalaian tidak membaca buku panduan itu pada akhirnya kita agak kebingungan pas presentasi di Bandungnya waktu itu. Makanya dari aku sih paling penting itu baca buku panduan, karena di situ ada misal fontnya apa, ukuran fontnya berapa, terus marginnya kiri kanan atas bawah berapa, terus jumlah katanya minimal berapa. Nah, itu mungkin yang kita kadang ketipu tuh minimal sama maksimal. Kadang aku juga kalau lagi baca terburu-buru tuh minimal, kalau tulisan baca minimal kadang kepikirannya malah maksimal, atau mungkin karena lagi capek kan, jadinya malah kepikirannya yang harusnya minimal malah maksimal. Nah, itu harus diperhatiin benar-benar lah terkait ketentuan penulisan. Terus yang keempat itu kita harus cari tahu target. Nah, target di sini bisa banyak hal. Kita misal mau menulis esai, kita mau cari target pembaca. Misal kita pengen target kita ke aktivis, ya berarti tulisan kita tuh harus cari data atau bikin argumen yang cenderung untuk mendukung aktivis gerakan, misal gerakan peduli lingkungan misal. Kita cari data atau kita bikin argumen itu yang mendukung mereka agar mereka tuh tergugah untuk membaca karya tulis kita. Nah, ini mungkin salah satu cara untuk mengakali ketika teman-teman ikut lomba esai di universitas lain. Teman-teman tuh sebelum mulai menulis, dari tips dari aku, ketahui dulu research dari soal universitas itu latar belakangnya gimana, terus lomba itu di tahun sebelumnya kayak gimana. Terus kalau memungkinkan, cari tahu info siapa yang menang dan tema yang diangkat oleh pemenang tahun lalu itu apa. Nah, itu tuh bisa jadi gambaran dari teman-teman soal lomba itu, karena dari situ kita bisa ngelihat soal juri ini senangnya tulisan yang kayak gimana sih, tema yang kayak gimana, data yang kayak gimana, atau argumen yang kayak gimana. Nah, terus yang kelima itu ada edit before submit. Jadi editing ini mungkin yang bahkan aku pun kadang masih suka males ya editing gitu, karena
udah nulis cukup lama, baca lagi, apalagi kalau tulisannya udah nyampe 20 lembar, 30 lembar. Emang kadang editing itu memang proses paling males teman-teman, tapi itu paling penting justru. Dimana kita kalau editing itu kan kita cari typo atau mungkin cari kalimat yang menurut kita masih rancu, atau mungkin kalau ketika kita melakukan editing kita baru kepikiran, oh ini harusnya ada kalimat baru nih di antara ini biar lebih nyambung dengan kalimat bawahnya. Nah itu tuh cuman bisa kita lakukan ketika kita editing. Makanya semales-malesnya teman-teman, setidaknya itu saran dari aku sebelum disubmit, benar-benar disubmit entah itu ke lomba ataupun dikasih ke dosen sebagai tugas, itu lebih baik diedit sekurang-kurangnya 3 kali lah teman-teman, untuk memastikan apakah benar-benar udah tulisan yang terbaik lah, atau tulisan yang layak untuk mendapatkan juara, atau tulisan yang layak dapat nilai A dari dosen dan lain semacamnya. Makanya itu salah satu penting dari edit before submit. Terus yang ketiga ini yang paling penting, aku ngejelasin tips dan trik SI ini gak mungkin teman-teman langsung jago dalam waktu berapa nih, baru setengah jam. Gak mungkin teman-teman langsung bisa jago nulis esai dalam setengah jam. Itu perlu yang namanya kita perlu mengamati, terus kita perlu belajar lagi, memperdalam ilmu. Terus yang ketiga yang paling penting ya disering-seringin praktek ya teman-teman. Karena ketika teman-teman cuman ngisi dengan teori tanpa implementasi itu justru malah malah membuat ilmu itu tuh cuman ngendok aja gitu di kepala, bahkan malah bisa bikin kita bingung, kebanyakan ilmu tapi nggak pernah diimplementasikan, ujung-ujungnya malah jadi sia-sia ilmunya. Makanya seiring dengan belajar, teman-teman juga harus terus aktif untuk menulis, terutama dalam konteks ini menulis esai. Karena nggak ada yang benar-benar instan di dunia ini. Mie instan aja kan kita harus ngerebus dulu, kopi instan kita harus manasin air dulu. Jadi diperbanyak latihan aja untuk menulisnya. Mungkin bisa next. Nah, terus aku di akhir pengen sharing-sharing benefit lah soal menulis, biar teman-teman bisa lebih tertarik terkait menulis, apakah entah itu menulis akademik maupun menulis sastra. Yang pertama itu ya kita mengasah soft skill, terutama di sekarang ini kan kita sering banget nih ngelihat job desk atau magang atau mungkin pekerjaan di beberapa tempat itu content writer, di mana itu menonjolkan kemampuan menulis dari entah itu menulis konten ataupun menulis data atau publikasi lain semacamnya. Nah, dengan kita perbanyak menulis, itu kita lama-lama ya biasa sendiri soal apakah paragraf kita ini logis atau enggak, apakah paragraf kita ini bisa dipahami pembaca atau enggak. Nanti kita bakal bisa ngerti sendiri lah. Terus juga kita kan menulis di zaman modern ini pakai laptop lah atau pakai HP. Nah, itu kita bisa sambil belajar kayak misal di Microsoft Word kita pelan-pelan bisa belajar Word ini fiturnya ada apa sih, keywordnya ada apa aja. Misal aku tekan Ctrl-Z bakal apa, Ctrl-R bakal apa, dan lain semacamnya. Itu nanti bakal dikuasain secara secara perlahan, dan pokoknya tiba-tiba bisa aja gitu karena kita ada rasa penasarannya. Nah, itu salah satu benefit pertama dari menulis. Terus yang kedua itu tentu yang paling penting dari semua hobi atau kegiatan itu ya kita nambah pengetahuan dan informasi, di mana kita kalau menulis itu kan kita harus perbanyak research tuh. Nah, ketika kita research itu tuh secara gak langsung kita udah menambah pengetahuan kita, udah misal aku mau research soal partisipasi politiknya, aku udah nge-research lagi nih soal partisipasi politik, misal contoh yang pernah terjadi di Indonesia partisipasi politik apa, terus di luar negeri apa, terus kemungkinan partisipasi politik di masa depan bakal bagaimana. Itu kan sebagai sumber pengetahuan dan informasi. Nah, itu bisa banget teman-teman dapetin ketika teman-teman menulis. Dan yang terakhir ini tentu ketika teman-teman konteksnya ingin mengikuti lomba menulis atau ingin menulis di media, ya menulis bisa menghasilkan uang teman-teman. Apalagi kan hobi apalagi kan yang kita bisa sambil enjoy terus juga tetap bisa dapat uang jajan. Nah, menulis ini bisa banget
terutama dari yang udah aku pengalaman 2 tahun di IDN ini cukuplah buat uang jajan sebulan. Mungkin itu sedikit dari aku. Bisa di next. Nah ya, ini mungkin ada sedikit kutipan dari Seno Gumiraji Dharma, menulis ada suatu cara untuk berbicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Cara itu yang bermacam-macam, dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang. Mungkin next. Ya, mungkin itu aja ya dari aku. Oh ya, tadi aku ada janji untuk ngelihat contoh esai dari aku. Mungkin bisa di-share. Aku bisa share screen. Sudah belum, Mas? Sudah bisa. Oh ya, udah bisa. Udah tampil? Udah tampil belum? Masih loading, Mas. Oh, ya, udah, Mas. Oh, udah. Nah, ini esai aku ketika waktu itu ikut lomba di Universitas Brawijaya. Sebenarnya nama timnya itu, ini konsep awal tuh namanya Triple A karena anggotanya depannya A semua. Kemudian setelah didiskusikan, kita ganti nama tim jadi Milenial Chandra di Muka. Nah, di sini kita tuh ngebawa tema soal aksi Kamisan sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik generasi milenial. Nah, di sini tuh kita secara garis, mungkin aku jelasin secara garis besar. Secara garis besar ini kita melihat aksi Kamisan ini sebagai partisipasi publik, di mana partisipasi publik ini ada kemungkinan bisa dikembangkan lagi untuk membahas gak cuman isu HAM, di mana kan aksi Kamisan itu sebenarnya ngebahas soal hak-hak orang-orang yang hilang atau meninggal ketika aksi tahun 98. Nah, itu tuh tim kami ngelihat pas itu tuh ada kemungkinan apakah aksi Kamisan ini bisa diperluas lagi nih maknanya, entah itu membahas isu politik atau isu ekonomi atau lain semacamnya. Nah, di sini tuh yang tadi aku bilang paragraph introduction itu rata-rata itu cuman 1 atau 2 paragraf, teman-teman. Kalau bisa jangan lebih dari itu. Nah, di sini dalam paragraf introduction itu kita harus ada kalimat pokok dan kalimat penjelas, di mana di sini jelas ya kalimat pokoknya di sini nih, teman-teman. Di mana kelompok kami itu ngejelasin kalau demokrasi itu mengagungkan kalau kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Jadi kalimat seterusnya ini penjelas dari mengapa sih demokrasi itu kekuasaannya ada di tangan rakyat. Kemudian ada juga pandangan dari ahli, dan kita tuh kemudian baru mulai masuk di sini tuh, ini masih introduction, di mana kita menghubungkan soal partisipasi politik ke aksi Kamisan. Baru mulai dari sini kita masuk ke bagian isi, di mana bagian isinya tim kami waktu itu mengawali dengan menjelaskan profil dari aksi Kamisan, di mana kepentingan dari aksi Kamisan ini apa, dimulainya sejak kapan, terus yang melatar belakanginya itu apa. Terus setelah dijelaskan itu, kita mencoba menghubungkan aksi Kamisan ini dengan salah satu konsep ahli dari Jürgen Habermas, di mana dia tuh punya konsep ruang publik, di mana dalam pandangan kelompok kami itu aksi Kamisan ini punya korelasi dengan ruang publik, karena di situ tuh ada penyampaian aspirasi, terus ada publik yang berkumpul, dan status mereka tuh dalam aksi tersebut setara atau sama. Nah, melihat ini tuh kemudian kita bahas di sini tuh ngebahas soal konsep konsep ruang publik Jürgen Habermas. Baru di sini tuh di paragraf selanjutnya ini kita baru menghubungkan antara aksi Kamisan dengan konsep ruang publik Jürgen Habermas. Setelah setelah menghubungkan di sini, baru di akhir ini kita ngejelasin soal apa sih kemungkinan dari aksi Kamisan ini ketika diperluas untuk membahas aspek politik, aspek ekonomi, atau aspek kesehatan dan lain semacamnya, itu dampaknya apa, terus peluangnya apa, terus pesertanya siapa aja, itu dijelasin di paragraf berikutnya. Terus di akhir ini
penutup. Ini penutupnya itu rata-rata satu paragraf ya teman-teman, atau beberapa juga ada yang 2 paragraf, tapi pada umumnya sama kayak introduction cuma satu paragraf. Nah, di bagian penutup ini tuh aku ngejelasin lagi soal yang poin-poin penting dari penjelasan yang udah ada di atas, di mana ada soal kamisan itu apa, konsep ruang publik itu apa, terus keterkaitan antara aksi kamisan dan ruang publik itu apa, terus apa dampak dari konsep baru aksi kamisan yang tim kami gagas waktu itu. Jadi apa namanya, secara logikanya tuh harus runtut teman-teman. Ketika aku selesai bahas aksi kamisan, aku harus ngejelasin apa kaitannya aksi kamisan dengan apa itu ruang publik. Terus setelah aku bahas ruang publik itu kaitannya dengan aksi kamisan apa, setelah udah jelas kaitannya antara aksi kamisan dengan ruang publik, baru di situ disampaikan gagasan atau ide kita atau argumen kita soal konsep ruang publik, konsep aksi kamisan yang baru, di mana aksi kamisan yang baru ini nggak cuma menyoroti masalah HAM, melainkan politik, ekonomi, kesehatan, dan lain semacamnya. Jadi mungkin gitu aja dari aku. Untuk selanjutnya bisa aku serahin lagi ke guru untuk sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Anjar yang udah maparin sedikit materi terkait bedah struktur dan sistematika ASA ini. Jadi ya kita tahu lah, sering banget dapat tugas esai, cuma kadang kita bingung strukturnya. Nah di sini tadi udah dijelasin terkait struktur dan sistematika dari esai tersebut. Nah mungkin dari teman-teman sendiri nih, dari teman-teman dan kakak-kakak semua yang mungkin masih ada kebingungan terkait struktur dan sistematika kepenulisan esai, ini bisa langsung ditanya aja nih, monggo nih bisa langsung tanya. Juga aku mau ngingetin sama teman-teman semua dan kakak-kakak, jangan lupa untuk mengisi formulir pengawasan dari DPM Visipub yang linknya sudah dikirimkan di kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis dulu di kolom chat izin bertanya. Monggo dipersilakan. Atau aku dulu deh yang nanya deh, Mas Anjar. Mungkin aku mau nanya sih gini, kan tadi dijelasin dari struktur kepenulisan itu kan ada introduction, body, sama conclusion ya. Itu kan yang secara umum gitu. Apakah terus juga Mas Anjar pernah ikut lomba tuh? Tadi di awal PowerPoint pernah ikut lomba. Nah yang aku mau tanyain sih ada perbedaan yang mungkin ya perbedaan secara struktur di perlombaan dengan yang tadi sudah Mas Anjar sampaikan. Ada nggak gitu perbedaannya? Oke, terima kasih Guru. Terkait perbedaan itu sebenarnya dari yang aku temuin itu nggak ada ya, terkait jika secara gamblang introduction, body, atau conclusion, karena itu udah sebenarnya aku sepakat sama New South Wales karena itu udah saklek banget, udah semua karya tulis ilmiah juga rata-rata begitu, di mana ada pembuka, isi, terus penutup. Nah, yang jadi pembeda itu ada di bagian isinya, di mana kita bagian isinya mau bahas fokusnya ke analisis data. Kan ada tuh jurnal atau esai yang fokusnya cuma ngolah data, atau ada juga yang fokusnya cuma ngolah data sumber berupa kayak kejadian di masa lalu, atau pendapat ahli, ataupun kayak pengalaman dari penulisnya. Itu tuh kan ada juga macam-macam jenisnya. Jadi menurut aku sih perbedaan paling besar cuma ada di bagian isinya, di mana bagian isi itu macam-macam, gimana preferensi penulisnya, dan bagaimana penulisnya itu ingin menjawab pertanyaan yang 3 tadi, yang terkait what, why, dan how. Sisanya mungkin sama. Oke, terima kasih Mas Anjar. Jadi secara garis besar sama aja gitu ya terkait sistematika kepenulisan dari esai di lomba. Oke, mungkin dari Titania Isna ini nih, monggo Isnani, mohon maaf, bisa langsung on mic nih.
Oke, sebelumnya terima kasih buat Mas Anjar atas informasinya, cukup informatif. Saya mau izin bertanya, Mas. Jadi kalau misalnya kadang itu, kalau misalnya saya bikin esai, itu kayak pengen nih masukin banyak informasi gitu. Jadi kayak lebih memperkaya gitu. Tapi ketika misalnya saya baca lagi, jadinya kayak esainya itu terlalu banyak informasi dan kemana-mana kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya persempit kok rasanya kayak ada yang kurang ya. Nah itu kayak gimana ya Mas buat kayak mencegah kayak gitu dan supaya lebih padat tapi cukup informatif gitu dalam esai itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya buat Titania. Titania ya panggilannya? Iya, Titania. Oh, iya. Itu mungkin salah satu bahasan yang baru aja kemarin tuh dibahas sama salah satu dosen aku, salah satu dosen di FISIP itu terkait data itu. Emang kita kadang tuh sebagai penulis, apalagi kita yang masih levelnya masih pemula kan, pengen ada hal menarik masukin, hal menarik masukin, hal menarik masukin. Sebenarnya jangan kayak gitu. Apalagi hal-hal kalau kita udah masukin hal-hal yang sebenarnya nggak berkaitan dengan tema yang pengen kita bahas. Jadi caranya itu kita kerucutkan dulu kita kerucutkan dulu apa yang pengen kita bahas. Misal dari Titania pengen bahas soal apa ya isu yang kemarin ramai itu soal vaksin berbayar. Ya berarti Titania harus memfokuskan soal apa namanya? Soal vaksin berbayar itu apakah udah diterapin di negara lain, terus kalau diterapin itu bakal bagaimana dampaknya, dan lain semacamnya yang seperti itu. Jadi misal nanti ketika lagi milih-milih sumber Titania ketemu, misal sama nih bahas vaksin, tapi bahas soal kandungannya, atau bahas soal apa ya, bahas soal distribusinya, atau bahas soal harganya, itu udah lebih baik disingkirkan aja data-data yang kayak gitu, karena itu nggak nyambung dengan tema yang dibawa. Jadi tips dari aku sih jangan bawa data yang melebar dari tema utama atau dari tema tulisan yang pengen kalian angkat. Biar data-data yang kita ketemu itu semuanya searah dengan apa yang pengen kita tuliskan. Mungkin gitu. Apa ada yang kurang? Oke, baik. Terima kasih Mas Anjar atas jawabannya. Oke, terima kasih Titania yang udah bertanya, juga Mas Anjar yang sudah menjawab. Nih ada pertanyaan lagi dari Sultan nih. Silakan Sultan. Oh iya, sebelumnya suaraku masuk kan ya, Guru? Sama Mas Masuk Anjar? Sultan, sangat jelas. Oke, sip, thank you. Jadi sebelumnya aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Guru, Mas Anjar, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Anjar atas kesempatan untuk bisa menyampaikan ilmu terkait pembuatan esai yang sudah sangat informatif disampaikan oleh Mas Anjar. Jadi di sini aku Sultan Rifat Al-Fatih, di sini izin bertanya ya ke Mas Anjar. Jadi tadi di sini kan disebutkan kalau tips and tricks seputar menulis itu kan salah satunya adalah perbanyak research sebelum menulis. Nah, di sini kalau misalnya kita dihadapkan di suatu keadaan di mana misalnya kita sedang mengikuti kegiatan lomba menulis esai. Nah, ini misalnya temanya udah dikerucutkan nih, temanya udah mau apa. Nah, di sini yang aku tanyain itu bagaimana pertama itu di mana kita bisa mencari kumpulan referensi yang ideal yang sekiranya bisa menggambarkan garis besar dari tema yang akan kita angkat, dan bagaimana cara agar kita bisa menghimpun berbagai referensi tersebut dengan effort yang seefektif mungkin. Mungkin kalau dari aku itu aja pertanyaannya Mas Anjar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan buat pertanyaannya. Mungkin aku secara garis besar aku pahamin kalau pertanyaan itu terkait cara mudah biar kita dapat sumber sama gimana kita mengontrolin sumber itu biar lebih gampang diolahnya. Nah, itu kalau terkait nyari sumber, tadi sebenarnya udah sempat aku sebutin cara paling gampang itu teman-teman ketik aja di Google Scholar. Nah, ketika udah masuk Google Scholar itu udah ketik aja misal teman-teman bahas tema soal pendidikan, ketik aja pendidikan di era Orde Baru misal. Itu udah keluar semua tuh jurnal di bawah-bawahnya, udah tinggal teman-teman pilih yang sekiranya menarik atau sekiranya cocok dengan tema yang teman-teman pilih. Dan saran dari aku sih perhatikan juga
publisher dari jurnal atau buku atau sumber lain yang ditemukan oleh teman-teman. Karena itu salah satu hal penting lah untuk menunjukkan kredibilitas dari tulisan teman-teman. Nah, selain itu kita juga di jurusan ilmu pemerintahan kan di website-nya ada jurnal ilmu pemerintahan sendiri, itu aksesnya itu namanya jurnal transformatif. Nah, itu isinya tuh seluruh jurnal-jurnal dari ilmu pemerintahan FISIP UB semuanya bisa diakses di situ. Dan kampus-kampus lain pun khususnya di jurusan tertentu tuh ada juga akses sumber yang kayak gitu. Nah, itu bisa banget teman-teman manfaatin buat nyari sumber, apalagi ketika penulisannya bersinggungan dengan jurusan tersebut. Misal aku pengen nyari soal data ekonomi, aku cari akses dari misal dari Fakultas FEB UB, apakah ada daftar jurnal yang bisa aku searching. Sebenarnya tuh ada juga search engine lain yang isinya tuh jurnal-jurnal. Cuman aku rada kurang hafal namanya apa karena lebih terbiasa nyari dari Google Scholar. Nah, kemudian untuk menyusun biar seefektif mungkin, kalau dari aku sih biasanya pakai software. Nama softwarenya itu Mendeley. Mungkin nanti teman-teman bakal belajar ya di mata kuliah nanti di semester atas. Itu tuh jadi softwarenya itu fungsinya kita bisa bikin folder. Misal foldernya itu pengen bahas soal demokrasi, isinya tuh jurnal, buku, atau sumber lain yang berkaitan dengan demokrasi. Nah, itu bisa kita taruh semua sumber yang kita temuin di situ biar jadi satu folder yang mana isinya tema yang sama. Nah, untuk penggunaannya juga kenapa aku saranin Mendeley, karena Mendeley itu bisa sekalian teman-teman pakai di Word-nya. Jadi kayak langsung bisa diimplementasikan. Misal aku contohin pakai share screen aja kali ya. Sebentar, aku buka dulu Mendeley-nya. Jadi sambil aku jelasin nih. Jadi Mendeley ini tuh fungsinya kita kayak bisa mengerucutkan file yang kita temuin itu berdasarkan tema-tema atau folder-folder tertentu, dan kita tuh bisa langsung memakai jurnal-jurnal yang kita temuin itu dalam tulisan kita. Terus di akhir juga di Mendeley itu kita juga bahkan bisa nyari juga sumber-sumber dari aplikasi itu, jurnal-jurnal yang udah diterbitin di Mendeley. Nah, mungkin untuk implementasi kayak gini kali ya sebentar. Nah, misal aku di sini pengen masukin sumber nih, misalnya sumber dari mana? Kita bisa buka reference. Maaf, laptopnya agak kentang. Nah, di sini kan ini tuh udah terhubung langsung sama Mendeley-nya. Jadi kayak kita bisa udah tinggal insert citation, terus nanti udah otomatis bakal ada library. Ini udah, kalau buka library ini ada macam-macam nih jurnal yang aku tulis. Misal aku mau demokrasi, ada nggak ya? Oh ya, ada. Misalnya nih demokrasi nih dari ini analisis konflik ini. Ini aku udah tinggal mencet oke, udah jadi footnote gitu. Tinggal tunggu sebentar. Nah, ini udah jadi footnote. Jadi itu tuh menghemat waktu banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah buka buku buku metode ilmiah buat ngelihat cara footnote yang benar itu gimana, atau nyusun footnote itu gimana, atau bahkan bikin daftar pustaka. Kan kadang teman-teman tuh pusing bikin daftar pustaka, ngurutinnya harus sesuai abjad lah, ini terus ngetik lagi satu-satu lah. Kalau pakai Mendeley itu lebih gampang teman-teman. Misal aku ngasih beberapa sumber biar enak. Misal di sini aku mau ngasih soal partisipasi, misal asal aja ya. Terus di sini mau ngasih lagi soal apa lagi ya? Soal pendidikan. Misal. Nah, ini kan udah ada beberapa nih sumber di sini. Nah, pas kalau teman-teman pengen bikin daftar pustaka, udah tinggal pencet ini bibliografi. Udah selesai. Udah sesuai urutan ini teman-teman, udah sesuai abjad. Jadi terkait pertanyaan kedua itu, untuk memudahkan sebenarnya aku untuk mengolah sumber itu paling enak pakai aplikasi karena itu udah paling gampang. Kalau soal misal pertanyaannya itu biar efektif
data yang kita cari itu bisa efektif penggunaannya, mungkin kayak yang tadi mirip kayak jawabannya Titania tadi ya, cari sumber-sumber itu yang mengerucut sama yang tema kita bawakan, biar kita nggak bingung pengen masukin apa di paragraf apa atau di kalimat apa. Mungkin gitu, Sultan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Anjar atas jawabannya. Jadi tadi yang aku tangkap itu, yang pertama kalau misalnya pengen mencari informasi atau referensi yang valid itu ada di Google Scholar dan lain-lain. Itu di situ katanya tadi disebutkan sama Mas Anjar itu ada berbagai referensi juga yang bisa diambil untuk bisa membuat esai. Terus untuk membuat bagaimana cara kita agar bisa menghimpun secara efektif itu dengan menggunakan Mendeley tadi juga sudah didemonstrasikan oleh Mas Anjar. Jadi terima kasih banyak juga Mas Anjar atas demonstrasi dan juga jawaban yang telah dipaparkan. Terima kasih Mas Anjar dan aku kembalikan lagi ke guru. Oke, terima kasih Sultan dan Mas Anjar. Mungkin teman-teman yang mau bertanya masih dibuka satu lagi sesi pertanyaan. Bisa dituliskan hashtag izin bertanya. Jangan lupa untuk teman-teman mengisi presensi dan formulir pengawasan DPM yang ada di kolom chat Zoom ya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Kayaknya udah nggak ada yang mau ditanyain sih Mas Anjar ya. Untuk materi hari ini sudah cukup jelas nih terkait edukasi hari ini. Oke, sebelumnya karena sudah tidak ada yang bertanya, aku tutup untuk eduklas pada hari ini. Sebelumnya aku ucapin terima kasih pada Mas Anjar yang sudah mau menyempatkan waktunya di hari libur semester ini untuk memberikan sedikit ilmunya terkait kepenulisan esai. Juga aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih sama teman-teman semua yang juga udah nyempatin waktunya untuk belajar bersama-sama di Visip Eduklas pada hari ini. Aku ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah dikirimkan dan formulir pengawasan dari DPM. Juga jangan lupa untuk mengunjungi website dari Visip Edu Club yang itu juga di visipedu.club. Nanti di web tersebut banyak informasi terkait eduklas selanjutnya. Juga ada banyak artikel-artikel yang sudah diterbitkan di Visip Edu Club. Juga nanti akan ada lagi kelas selanjutnya di hari Kamis jam 10 itu mengenai debat. Jadi yang akan membahas dengan pembicara debat dan pembagian tugasnya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman bisa join lagi di hari Kamis untuk kelas debat. Oke, karena tadi diawali dengan doa, maka aku akhiri kelas hari ini dengan doa. Untuk mengakhiri kelas pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada Mas Anjar dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya nih. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kanda. Oh iya, aku mau nanya dong. Jadi ini Visip Edu Club ini outputnya nanti bakal ada tim buat ikut lomba atau gimana ya? Monggo, Mas Awal. Nah, yang bisa menjawab mungkin tuh dari Inoi. PJ-nya nih. Halo Mas Anjar. Yuk. Sebelumnya makasih ya Mas sudah bisa mengisi materi di hari ini. Matiin aja dulu recordnya, kita ngobrol-ngobrol santai aja.